Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, di video yang lalu telah kami ulas dan bahas manusia yang paling berat keimanannya apabila ditimbang dengan iman seluruh manusia di muka bumi kecuali Nabi dan Rasul, maka keimanan orang tersebut lebih berat, dan manusia tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di video kali ini kita akan kembali melanjutkan mengulas secara singkat keutamaan-keutamaan apalagi yang dimiliki oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Simak dan tonton video ini hingga tuntas untuk mendapatkan ulasannya. Paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat banyak isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kepemimpinan atau kekhalifahan kepada beliau radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis tersebut adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sholat 5 waktu ketika beliau sakit keras di akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan mewakilkan kepada selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan saat-saat terakhir sebelum ajal menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin sholat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, maka Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan tentang kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Dalam kitab Fathul Bari, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menugaskan sahabat Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Dzatus Salasil, maka ia pun menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, yang artinya, siapakah orang yang paling berhak engkau cintai? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Kemudian aku bertanya lagi, maksudku dari kaum laki-laki. Beliau pun menjawab, ayahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Totalitas dalam berinfak. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Kemudian Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ku jawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjaga diri dari hal yang haram. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari mengantarkan setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari budak tersebut membawa suatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, makanan ini dari mana? Budak itu menceritakan, dulu di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadaku. Padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku makanan yang Anda makan ini. Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangannya ke dalam mulut beliau. Lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Menemani Nabi saat dikejar musuh.
sebuah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh sahabat mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ketika itu mereka berdua sedang dikejar oleh kafir Quraisy. Dan hal ini pun difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surat Taubah ayat 40. Calon penghuni surga. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sedang berjalan menuju beliau, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dua orang ini merupakan dua tokoh tua penduduk surga dari orang-orang yang terdahulu sampai yang terakhir. Wahai Ali, janganlah kamu beritahukan hal ini kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah sob beberapa keutamaan sahabat Nabi yang paling mulia ini, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, dan tentunya masih banyak keutamaannya lagi yang lainnya yang belum dapat kami bahas dalam video yang singkat ini. Wallahu a'lam bissawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.